الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيما عالما قديرا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Nabiul Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan mencoba membahas satu permasalahan, yaitu kita akan mencoba memulai membahas kitab Fathul Mu'in. Hanya saja saya di sini sekarang memakai kitab I'anatul Talibin, yaitu hasyiah daripada Fathul Mu'in, sebagai yang akan membantu kita dalam memahami kitab Fathul Mu'in itu sendiri. Karena untuk mencegah daripada kesalahfahaman, maka memang sudah sebaiknya kita menggunakan penjelasan-penjelasan daripada ulama-ulama yang mu'tabar, di antaranya yaitu Said Baqi Syatta Abdiniyati, penulis kitab I'anatul Talibin, yang menjelaskan daripada isi kitab Fathul Mu'in karangan Imam Al-Malibari. Kitab Fathul Mu'in ini yaitu kitab yang membahas mengenai hukum-hukum dalam ilmu fikih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Semoga Allah berikan kepada saya kekuatan dan waktu untuk bisa menamatkan penjelasan daripada isi kitab Fathul Mu'in ini. Karena ada 4 jilid, yang satu jilidnya saja ini sudah mencapai sekitar 273 halaman. Maka untuk menyelesaikannya butuh waktu bertahun-tahun mungkin. Hanya saja kalau kita bisa menyelesaikan penjelasan kitab ini, maka sudah tentu kita sudah memiliki keilmuan dalam mazhab Syafi'i yang cukup untuk mengamalkan ibadah dalam agama Islam ini. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan kenapa kita membahas kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, karena memang mazhab Syafi'i salah satu mazhab yang diamalkan oleh mayoritas umat Islam yang ada di Nusantara, di antaranya yaitu Indonesia, Patani Thailand Selatan, dan Malaysia, kemudian Brunei. Makanya sudah sepatutnya kita membahas fikih dalam mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i mazhab yang mu'tabar, yang diakui oleh para ulama akan kualitas daripada keilmuan dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak membaca mukaddimahnya, karena mukaddimah insyaAllah akan kita bikin video khusus. Kita langsung kepada bab yang pertama, yaitu halaman 20, kitab hasyiah I'anatul Talibin, juzuk yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salati hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi wa summiyat bidzalika liistimalihi 'ala salati logatan wa hiya du'a'u wal mafrudatul ainiyatu khamsu fi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatun minad dini bidawati fayakfu jahiduha wa lam tajtami' hadhil khams li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bab salat. Yang dimaksud dengan solat hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri. Yang dimaksud dengan solat pada syara' yaitu beberapa perkataan dan perbuatan yang maksusah, yang dikhususkan, yang dimulai atau dibuka oleh takbir dan ditutup dengan salam. Ini arti solat secara syara'. Karena dalam penjelasan kitab-kitab fikih itu sering kali kita temui ada dua penjelasan atau dua arti. Ada arti secara syara', ada arti secara logat. Nah, sedangkan arti secara logat yang dimaksud dengan solat yaitu doa. Sedangkan yang dimaksud dengan solat secara syara' yaitu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dikhususkan. Jadi perkataannya tidak boleh kita yang membuat-buatnya, perbuatannya tidak boleh kita tambah-tambah, karena dia sudah maksusah, sudah dikhususkan oleh agama, dan dimulai atau dibuka oleh takbir dan ditutup dengan salam. Ini yang dimaksud dengan arti solat secara syara'. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita
harus hati-hati dalam memahami dalam ilmu fikih atau memahami arti dalam ilmu agama ini. Karena yang dipakai yaitu konsepnya ilmu syarak, bukan hanya semata-mata yang arti secara logat. Seperti contoh, solat itu arti secara logat adalah doa. Jadi kalau sudah doa itu namanya solat. Tapi apakah kalau kita sudah berdoa berarti kita sudah menunaikan ibadah solat 5 waktu? Oh tidak. Tetapi disebut kita sudah mendirikan solat yaitu apabila kita melakukan perkataan dan perbuatan yang ada yang dikhususkan, yang insya Allah akan dibahas nanti semuanya dalam isi kitab ini, dan dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Makanya terbantahkan perkataan-perkataan sebahagian manusia yaitu yang mengatakan solat cukup ingat di hati saja. Maka apabila dia mengatakan solat cukup ingat dengan Allah itu sudah disebut dengan solat, maka ini tidak benar. Kenapa? Karena solat secara logat, secara syarak yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun, muftatahatun bitakbiri, mukhtatamatun bitaslimi. Kalau keluar daripada istilah tersebut, berarti dia belum menunaikan ibadah solat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti contoh lain saum, puasa. Kalau arti secara logat, puasa itu menahan. Maka apa-apa saja perbuatan kita yang menahan, maka secara logat disebut dengan puasa atau saum. Tetapi bukan itulah saum yang dimaksud oleh syarak atau oleh agama Islam. Yaitu sama-sama kita ketahui menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Sama halnya dengan solat dan arti-arti yang lainnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan kita memahami arti yang disebutkan oleh agama itu secara logat semata-mata, karena kita akan melahirkan pemahaman atau kesimpulan yang keliru sekali. Tadi sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan solat itu yaitu beberapa perkataan dan perbuatan. Nah, yang diikhtiar daripada hal tersebut, maka akan ada beberapa keadaan nanti orang tersebut dia tidak melakukan beberapa perkataan. Seperti contoh, dalam rukun salat itu kan ada bacaan surah Al-Fatihah. Itu bagian daripada aqwal. Ada juga takbiratul ihram. Itu kan bagian daripada aqwal, bagian daripada perkataan-perkataan yang dikhususkan yang harus kita lakukan dalam salat. Ada kalanya nanti sebahagian orang itu dia tidak bisa melakukan aqwal yaitu perkataan. Hal ini seperti dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, yaitu seperti orang yang bisu. Orang bisu tidak ada aqwal bagi dia, atau tidak ada af'al, yaitu seperti orang yang marid, orang yang sakit. Orang sakit dia tidak bisa melakukan sujud, tidak bisa melakukan rukuk dan sebagainya. Atau orang yang diikat di atas kayu, atau orang yang terikat, dia tidak bisa melakukan beberapa af'al, beberapa perbuatan yang sudah dikhususkan dalam solat. Nah, hal-hal yang seperti ini maka dia sudah dianggap solat juga. Kenapa? Karena beberapa keadaan yang dia memang tidak bisa mengamalkan perbuatan-perbuatan yang sudah dikhususkan dalam solat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Wal mafrudatul ainiyatu khamsu fi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatun minad dini bid-darurah. Fayakhru jahiduha. Dan bermula solat yang difardukan, fardu ain, itu ada 5. Seperti yang sudah kita ketahui, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ada 5 waktu solat yang sudah difardukan kepada kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mengenai solat Jumat itu hitungan masuk daripada yang 5 tadi. Ada sebahagian yang mengatakan bahwa kalau solat Jumat itu adalah pengganti daripada solat zuhur. Kalau kita memeriksa beberapa kitab-kitab karangan para ulama yang mu'tabar, maka kita dapat kesimpulan bahwa pendapat yang kuat kalau Jumat itu bukanlah pengganti daripada solat zuhur, tapi Jumat, sedangkan solat zuhur adalah solat zuhur. Dengan kata lain bahwa bukanlah kehadiran solat Jumat itu menafikan atau mentiadakan atau menggantikan daripada solat zuhur, tidak. Tapi memang di setiap hari Jumat itu memang ada istilah, yaitu yang namanya, bukan istilah, tapi memang ada yang namanya itu solat Jumat.
Sedangkan bagi orang yang tidak mampu solat Jumat, nanti baru dia menunaikan ibadah solat zuhur, atau karena beberapa uzur, beberapa halangan yang lainnya, ya insya-Allah akan kita bahas nanti di bab solat jamaah, masih dalam kitab ini juga. Yang perlu saya tekankan adalah bukanlah solat Jumat itu pengganti daripada zuhur. Ini pendapat yang lebih kuat, walaupun ada pendapat lemah yang lainnya mengatakan Jumat itu pengganti daripada zuhur. Sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kefarduan solat 5 waktu ini itu sudah maklum secara daruri. Jadi umat Islam ini mayoritas sudah mengetahui bahwa ada solat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi orang yang mengingkari solat tersebut, dia dihukumi dengan kafir. Maksud mengingkari adalah dia tidak meyakini atau syak, ragu dia bahawa solat 5 waktu itu hukumnya wajib. Atau dia mengatakan solat 5 waktu atau salah satunya seperti subuh, dia mengatakan solat subuh itu hanyalah adat saja, bukanlah perintah daripada Allah Ta'ala. Maka orang ini dihukumi dengan hukum kafir. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, di antaranya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tauhidnya Qatrul Gaisi, atau oleh Imam Nawawi dalam kitab fikihnya, yaitu kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Beliau mengatakan seperti demikian. Sedangkan bagi orang yang dia tidak solat karena sebab kaslan atau malas, dia meyakini bahawa solat itu hukumnya wajib, tetapi dia malas menunaikan ibadah solat tersebut, maka orang ini masih mukmin, orang yang masih beriman, tetapi dia orang yang bermaksiat, dia berdosa besar karena meninggalkan ibadah solat tersebut. Sehingga kalau orang ini meninggal, dia wajib disolatkan, dia wajib dimandikan, dikafankan, dan dia berhak dikuburkan di pemakaman muslim. Dengan kata lain, kita tidak boleh mengatakan secara mutlak setiap orang yang tidak solat maka dia kafir. Oh bukan. Sedangkan mengenai hadis baginda Nabi yang Nabi bersabda man taraka shalah faqad kafara, hadis ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalau saya tidak salah judulnya yaitu kafirkah orang yang meninggalkan solat. Kemudian kita lanjut. Walam tajtami hadhil khams li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Solat 5 waktu ini, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Solat yang 5 waktu ini hanya ada berhimpun di zaman umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di umat nabi-nabi sebelumnya, mereka tidak ada menunaikan solat 5 waktu secara himpunan, tapi solatnya itu cuma satu-satu waktu. Hal ini seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi, dan kalau kita melihat kepada kitab Hasyiah An-Nahdlatul Talibin halaman 21, atau juga disebutkan dalam kitab Hasyiah Kanzul Ragibin daripada Imam Amirah, yaitu disebutkan di sini fasubuhu, maka bermula solat subuh itu solatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau Nabi Adam alaihissalam itu solatnya cuma satu waktu saja, yaitu solat subuh. Dan umat Nabi Adam pun, yaitu anak-anak beliau atau cucu-cucu beliau, itu solat cuma satu waktu saja, yaitu hanya solat subuh. Kemudian zuhur solatu Daud. Zuhur adalah solat Nabi Daud alaihissalam. Zuhur itu solat Nabi Daud alaihissalam. Kemudian asar itu solat Nabi Sulaiman alaihissalam. Wal maghribu, dan bermula solat maghrib itu solat Nabi Yakub alaihissalam. Dan isya itu solat Nabi Yunus alaihissalam. Subuh solatnya Nabi Adam alaihissalam. Zuhur itu Nabi Daud alaihissalam. Asar itu solatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maksudnya Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya itu hanya melakukan satu waktu saja, yaitu solat asar. Kemudian Nabi Yakub hanya maghrib saja. Kemudian Nabi Yunus hanya isya saja. Nah, 5 waktu solat ini itu berhimpun di umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selain karena kelebihan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadi umat yang pertama-tama masuk surga, karena juga karena kita ini umat baginda Nabi Muhammad ini tugasnya berat.
Yaitu solatnya saja sudah 5 waktu. Sedangkan umat terdahulu solatnya cuma 1 waktu. Sedangkan kita 5 waktu. Kalau diukur dengan usia, umat Nabi Muhammad ini usianya singkat-singkat. 60, 70, 80. Dibanding umat-umat terdahulu yang hidupnya ratusan tahun. Bahkan Nabi Adam AS hidupnya sampai 1000 tahun. Begitupun dengan Nabi Nuh AS. Kita solatnya 5 waktu, umur singkat-singkat. Tenaganya lemah-lemah. Dibanding dengan umat-umat terdahulu. Yang bisa membuat gunung batu menjadi kota, kaum Samud dan sebagainya. Sedangkan kita umat yang lemah kekuatannya tapi kerjanya berat. Wajar Allah Ta'ala menjadikan ini umat, kalau dia taat, yaitu umat yang pertama-tama masuk surga. Semoga Allah Ta'ala jadikan saya dan kita semua jadi penghuni surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya saja sahabat, jangan dipelintir pemahamannya. Misalnya kita ini solatnya hanya subuh saja. Dengan alasan apa subuh? Karena Nabi Adam solatnya tok subuh, lain tidak ada. Oh, tidak boleh. Kenapa? Karena syariat untuk syariat Nabi Adam AS itu hanya berlaku untuk umat Nabi Adam. Syariat Nabi Sulaiman AS itu hanya berlaku untuk umat Nabi Sulaiman AS. Mereka sembahyang cuma asar saja. Sedangkan kita umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka solat yang kita lakukan yaitu seperti yang berlaku pada syariat baginda Nabi Muhammad, yaitu 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian kita lanjut. Dan difardukan wa furidat lailatul isra ba'dan nubuwah. Dan difardukan solat 5 waktu ini yaitu pada malam Isra, yaitu setelah masa kenabian baginda Nabi, yaitu 10 tahun 3 bulan. Jadi baginda Nabi diangkat menjadi Rasul yaitu umur 40 tahun. 10 tahun 3 bulan kemudian, atau usia baginda Nabi 50 tahun 3 bulan, yaitu 51 tahun sedang jalan, atau 50 tahun lebih 3 bulan, Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada malam 27 Rajab. Di saat itulah baginda Nabi mendapat perintah dari Allah Taala untuk menunaikan ibadah solat 5 waktu. Sedangkan mengenai kisah Isra ini sudah sama-sama kita ketahui karena sudah banyak video membahas tentang ini. Timbul pertanyaan, baginda Nabi diangkat menjadi Rasul yaitu kan usia 40 tahun. Kemudian perintah solat 5 waktu ketika nubuwah 10 tahun 3 bulan. Apakah sebelum Nabi mendapat perintah solat 5 waktu, apakah Nabi ada menunaikan ibadah solat? Jawabnya ada. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikihnya, yaitu solat tahajud. Sebelum diperintahkan solat 5 waktu, maka baginda Nabi dan umat baginda Nabi itu diperintahkan untuk menunaikan ibadah solat tahajud. Dan solat tahajud itu perintahnya sebagaimana dalam Quran, yaitu ya ayyuhal muzammil. Nah, sekarang hukumnya menjadi sunat, tidak lagi menjadi wajib. Tetapi yang diwajibkan sekarang kepada kita adalah solat 5 waktu. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Muhammad pulang Isra dan Mi'raj, walam tajib, dan tiada diwajibkan subuh pada hari tersebut. Kenapa? Karena ketiadaan ilmu untuk melaksanakan tata cara salat tersebut. Jadi setelah baginda Nabi Muhammad SAW pulang dari mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala salat 5 waktu, Nabi itu berangkatnya malam. Pulangnya pun Nabi malam, sebelum subuh Nabi pulang. Kalau bahasa kita untuk saat ini di Indonesia sekitar jam 3 lah. Kalau untuk waktu Indonesia Barat itu kecontoh. Karena sekarang kan waktu subuh jam 5. Nah, sekitar jam 3 lah kecontoh bagi kita. Jadi Nabi sampai ke bumi yaitu sebelum subuh. Tetapi solat yang pertama dilakukan Nabi bukanlah solat subuh, tetapi solat zuhur. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi tidak menunaikan ibadah solat subuh ketika itu? Padahal Nabi sudah mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala. Dan Nabi sampai ke bumi yaitu sebelum masuk waktu subuh. Kenapa zuhur yang pertama kali yang dilaksanakan oleh baginda Nabi? Jawaban yang pertama adalah karena tidak ada ilmu bagi Nabi untuk menunaikannya.
Jadi baru ada perintahnya, tapi tata caranya bagaimana? Tidak ada ilmu bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi tidak tahu cara menunaikan ibadah solat subuh tersebut. Sekitar hampir tengah hari, jam-jam 10, jam 11 lah bahasa kita, datanglah malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada baginda Nabi tata cara solat zuhur. Nah, baru Nabi menunaikan zuhur yang pertama kali. Kemudian sebelum masuk waktu asar, di waktu tersebut, datanglah malaikat Jibril untuk mengajarkan solat asar. Kemudian sebelum masuk waktu maghrib, datang pula malaikat Jibril untuk kali yang selanjutnya mengajarkan cara solat maghrib. Baru baginda Nabi menunaikan ibadah solat maghrib. Kemudian isya pun begitu, subuh pun begitu. Di hari yang keduanya atau hari esoknya, setelah Nabi pulang daripada Isra Mi'raj, malaikat Jibril datang kembali dan mengajarkan kembali zuhur untuk kali yang kedua. Dan datang kembali mengajarkan asar untuk kali yang kedua. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan daripada apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Di solat zuhur 2 kali. Hari ini diajarkan, hari besok pun diajarkan lagi. Hari ketiga yang tidak ada malaikat Jibril mengajarkan tata cara solat. Asar begitu, maghrib pun begitu, isyaknya pun begitu, subuhnya pun begitu. Ini pelajaran bagi kita. Bagi kita yang bertugas atau diberikan oleh Allah Ta'ala amanah untuk mengajar, baik di sekolah, di pesantren dan sebagainya, maka alangkah baiknya kita memakai metode yang digunakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yaitu, setelah kita mengajar di hari ini, besok ketika kita masuk lokal kembali, maka bikinlah kesimpulan tentang hal yang kemarin untuk mengingatkan kembali murid-murid kita tersebut. Hal ini seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang kedua, kata para ulama, kenapa Nabi menunaikan ibadah solat zuhur yang pertama kali, kenapa tidak solat subuh, selain karena tidak ada ilmunya, karena memang yang difardukan oleh Allah Ta'ala itu memang solat zuhur untuk yang pertama kali, bukan solat subuh. Perintahnya sudah ada, tetapi yang difardukan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi waktu itu, yaitu yang pertama kali adalah solat zuhur, bukan solat subuh. Walaupun Nabi datang ke dunia atau kembali dari mendapatkan perintah solat 5 waktu, yaitu sebelum subuh, tapi perintah yang diberikan Allah bukan subuh untuk pertama kali, tetapi zuhur. Para ulama menjelaskan apa hikmahnya baginda Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu solat zuhur pertama kali, kenapa tidak subuh? Hikmahnya diantaranya adalah, ini isyarah bagi kita umat Islam untuk menzahirkan agama ini, untuk menampakkan agama ini, untuk menampilkan agama ini, supaya kita tidak menyembunyikan agama Islam ini lagi. Baik dari segi perkataan kita tidak usah malu memberikan salam di mana-mana sebagai simbol keislaman. Kita tidak usah malu berpakaian dengan pakaian muslim. Contoh misalnya di Indonesia. Di Indonesia, kalau kofiah yang seperti ini, kalau yang memakainya laki-laki, kita akan yakin bahwa laki-laki tersebut seorang muslim. Nah, maka kita yang laki-laki muslim senantiasalah memakai kofiah untuk menampilkan agama Islam tersebut, atau pakaian muslim dan sebagainya. Kalau saya pergi ke suatu daerah yang orang lain tidak kenal dengan saya, sedangkan saya berpakaian seperti ini, pakai kofiah, saya meninggal di tempat tersebut, maka orang di daerah tersebut akan yakin bahwa yang meninggal ini seorang muslim. Kenapa? Karena ada simbol-simbol keislaman di tubuhnya. Jadi isyarah bagi Allah untuk supaya kita umat Islam ini menzahirkan agama ini, menampilkan, menampakkan agama ini. Bukan saya mengatakan kalau kita pakai baju kaos tidak boleh, boleh. Bukan saya mengatakan kalau pakai celana levis tidak boleh, boleh. Hanya saja ini maksudnya supaya kita lebih menzahirkan agama Islam ini karena sebagai seorang muslim, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi yaitu adalah solat zuhur bukan subuh. Makanya seogianya
kita itu menghitung solat, yaitu dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa? Karena memang solat zuhur lah yang pertama kali dimulai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya kan kita kalau menghitung solat itu kan subuh, zuhur, dimulai dari subuh. Maka sebaiknya kita mulai menghitung itu dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Makanya para ulama ketika menuliskan di kitab-kitab fikihnya itu, yang pertama kali itu kebiasaannya solat zuhur. Misalnya bab solat, waktu zuhur pertama kali. Dibahas mengenai zuhur pertama kali. Kenapa? Karena memang solat tersebut yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah sedikit penjelasan daripada kitab Fathul Mu'in yang dibantu dengan hasyiah kitab I'anatul Talibin dalam menjelaskannya dalam fikih mazhab Syafi'i bab solat bagian yang pertama. InsyaAllah semoga kita bisa menyambung bagian yang kedua. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk sahabat semua. Semoga Allah berikan saya waktu untuk bisa membahas semua isi kitab ini sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar. Kalau seperti biasa, kalau jawabannya panjang akan saya buatkan sebuah video. Apabila jawabannya singkat, maka saya hanya akan membalas komentar tersebut. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.